kadang-kadang banyak perusahaan ini langsung ingin melakukan digitalisasi dan otomasi. Nah, itu tidak salah gitu ya. Tetapi yang jadi permasalahan, melakukan itu untuk apa? Kan harus ada triggernya gitu ya. Jadi otomasi, SCADA, digitalisasi itu untuk menjawab permasalahan apa? Halo Irfanka. Halo Mas Danang, gimana Lama nih? kita nggak podcast nih. Iya, lama nggak podcast. Gimana kabarnya? Sehat. Kamu? Alhamdulillah Oke. baik. Nah, mungkin di podcast kita yang kedua ini Mas, kita kedatangan tamu siapa nih Mas untuk menjadi narasumber untuk diskusi selanjutnya nih? Iya, Irfanka. Jadi tamu kita hari ini tuh saya jadi ingat tahun 2023 waktu itu. Jadi waktu 2023 itu kalau nggak salah ada Perpamsi Award. Ya di situ tuh ada kategori Young Leader Championship atau apalah seperti itu. Nah, salah satu tamu kita satu ini pemenang kategori itu Young Leader Championship. Telah bersama kita Mas Ramdan Purnama. Pagi Mas Ramdan. Pagi. Selamat pagi Mas. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Tukang Ledeng kali ini Mas. Nah mungkin tadi udah sedikit di-mention juga sama Mas Danang, kira-kira kalau dari Mas Ramdan sendiri ada sekitar mungkin mundur ke belakang kali, flashback gitu. Mungkin boleh diceritain background dari Mas Ramdan sendiri sampai akhirnya bisa berkecimpung di dunia air minum di Indonesia ini kayak gimana Mas? Ya mungkin lebih ke karir profesional Mas, nggak usah dari SD ya, SMA ada lulus ya. Ya mungkin sedikit cerita ya, saya berkarir di PDAM tuh tahun 2014, jadi mungkin sekitar 12 tahun yang lalu gitu ya. Memang berangkatnya waktu itu bidangnya di teknik langsung gitu ya. Kaitannya waktu itu langsung berterjun di dunia pengolahan air minum. Jadi di Tirta Raharja, kebetulan saya bekerja sekarang di PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung. Waktu itu memang langsung menjadi operator di salah satu IPA gitu ya. Itu maaf saya potong, itu lulus SMA kuliah? SMK dan sedang kuliah. Waktu itu, ya. Posisinya sedang kuliah. Sedang kuliah. Nah kebetulan 2016 itu kuliah saya sudah lulus, dan kebetulan juga di pertengahan itu ditariklah saya ke pusat waktu itu gitu ya, untuk menghandling bukan hanya satu pengolahan, jadinya untuk seluruh pengolahan yang ada di Tirta Raharja waktu itu. Nah, dari situ mungkin berkembang sampai 2020, ada banyak pengalaman lah gitu ya yang saya temui di lapangan kaitan dengan teknis, kaitannya organisasi dan lain sebagainya. Akhirnya tahun 2020 saya terjun dari teknik ke dunia IT. Nah, 2020 gitu ya. Nah, 2020 saya coba mengembangkan di IT, kaitannya IT tentang keteknisan gitu ya, tentang air minum. Nah, akhirnya di tahun 2025 akhir lah gitu ya, saya balik lagi nih ke dunia teknik lagi gitu ya, untuk memanage khususnya di bagian pengendalian NRW dan distribusi gitu. Jadi kurang lebih karir saya awalnya dari teknik, kemudian ke IT, dan saya sekarang balik lagi ke teknik gitu ya. Seperti itu Pak Danang. Jadi ini Ivanka, Mas Ramdan ini juga sering diundang oleh kementerian gitu, terus juga sebagai pengajar ya sekarang kalau nggak salah di salah satu LPK-nya di Bandung ya. Jadi sebagai pakar otomasi lah, pakar otomasi NRW dan digitalisasi. Ya. Berarti kesibukan saat ini Mas Ramdan ada apa aja nih? Ya, kalau dijelaskan kesibukan yang jelasnya yang utamanya ya di PDAM ya. Saat ini saya menjabat sebagai manajer distribusi dan ATR. Kemudian selain itu juga menjadi sekretaris LPK Tirta Raharja, sekaligus trainer juga di sana. Dan juga kalau di kegiatan yang lain ya salah satunya dari kementerian, salah satunya menjadi tenaga ahli dan asesor kaitannya untuk smart building sebenarnya yang ada di Indonesia. Kemudian juga beberapa seperti Balai Teknologi Air Minum, kemudian juga YPTD PAMSI ikut juga mengajar lah gitu ya untuk beberapa materi-materi kaitannya teknis gitu ya. Seperti itu mungkin kurang lebih lah gambarnya. Jadi asesor juga sekarang Mas Ramdan ya? Untuk di PU ya itu dari Kepmen PU Pak. Keren ya. Iya, udah banyak banget pengalamannya nih. 12 tahun kurang lebih ya Mas. Oke, kita masuk ke otomasi dan digitalisasi nih, Ivan. Mungkin gimana nih? Saya sebagai mahasiswa mungkin ada teman-teman juga yang menyaksikan podcast ini masih belum tahu tentang otomasi dan digitalisasi. Mungkin dari Mas Ramdan sendiri ada yang mau disampaikan dulu nggak sih sebenarnya otomasi dan digitalisasi di PDAM itu seperti apa, sistematikanya seperti apa gitu Mas?
Ya, jadi kalau memang kita mau cerita otomasi dan digitalisasi, mungkin gitu ya di dunia per air minuman baru booming itu mungkin 2010 atau 2015 ke sini lah, sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, padahal gitu ya, memang saya backgroundnya itu teknik otomasi, waktu kuliah teknik otomasi. Nah, sedangkan gitu ya di ranah industri gitu ya, sebenarnya itu sudah terjadi sekitar tahun 78, tahun 8 waktu terjadinya revolusi industri 3.0 gitu ya. Nah, 3.0 ini memang menjadi salah satu pencetus lah di mana otomasi ini mulai berkembang gitu ya. Nah, adapun sekarang di PDAM gitu ya, kaitan dengan otomasi dan digitalisasi, memang ini menjadi hal yang baru. Kenapa hal yang baru? Karena tadi tahun berapa kalau di PDM? 2000 kebanyakan mungkin 2010 ke sini lah. 2010. Ya, mungkin 2015 sampai sini lah, 10 tahun ke belakang gitu ya. Nah, dari situ mungkin ya kita bisa lihat sebenarnya kalau di industri itu udah pada canggih gitu ya. Industri manufaktur, industri oil and gas dan lain sebagainya itu sudah dalam proses manufakturnya sudah terdigitalisasi gitu ya. Nah, untuk di air minum kenapa nih agak terlambat gitu terlambat ya ya. kita Nah, ya. kalau saya lihat sih memang karena kalau PDAM itu berbeda dengan mungkin seperti BUMN dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau BUMD gitu ya, air minum itu kan tergantung pengelolaannya oleh pemerintah lokal tersebut gitu ya. Sehingga mungkin PDAM ada yang mungkin sekarang kan ada kelas kecil, menengah atau dan besar gitu ya. Nah, sehingga mungkin yang bisa menikmati otomasi dan digitalisasi mungkin yang memiliki keuangan yang cukup bagus gitu ya. Karena otomasi itu identik dengan peralatan-peralatan yang canggih dan itu memiliki harga yang lumayan atas list lah untuk investasi di ranah itu gitu ya. Jadi kalau dilihat otomasi dan digitalisasi ini sebenarnya bukan hal yang baru dan yang sekarang untuk di dunia air minum sudah mulai bergeser seperti dengan adanya teknologi AI dan lain sebagainya. Otomasi itu malah sekarang menjadi pondasi wajibnya. Kalau dulu mungkin pilihan gitu ya. Orang itu mau otomasi atau tidak, kalau sekarang tuh jadi wajib gitu ya. Nah, pilihannya sekarang AI gitu ya. Nah, apakah mau ngembangin ke AI atau enggak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah dunia bergerak. Nah, kita juga nggak pernah tahu ya setelah AI ada apa gitu ya. Kalau PDAM tidak bergerak ke sana makin ketinggal lah gitu ya. Kurang lebih. Oh, sama sih bingung Mas. Otomasi itu bagian dari digitalisasi atau seperti apa sih? Atau ini hanya istilah ini aja ya? Jadi otomasi ini sebenarnya itu bahasanya dari bahasa Yunani Pak, otomat kalau tidak salah. Terus di KBBI pun juga ada otomat, kemudian otomatis dan lain sebagainya. Nah, kaitannya digitalisasi ini adalah mendigitalkan kondisi yang manual sebenarnya. Kalau digitalisasi, kalau otomasi itu otomatis gitu ya. Jadi kalau digitalisasi mungkin ada masih yang manual. Manual itu maksudnya proses berjalannya. Tapi kalau otomasi itu memang benar-benar berjalan secara otomatis. Contohnya misalkan ada satu pabrik gitu ya, pabrik misalkan pengolahan air minum atau pabrik AFDK misalkan ya, untuk mengisi air minum gitu ya ke dalam botol dan sebagainya itu sudah menggunakan konveyor, melakukan filling mesin. Itu otomasi. Itu otomasi gitu ya. Secara real time juga. Betul ya. Tapi kalau digitalisasi itu mungkin hanya mendigitalkan yang ada di situ. Oh, sekarang produksinya berapa? Mungkin si prosesnya masih manual, ada orang di situ gitu ya. Orangnya ngisi manual gitu ya, tapi si orang itu dicatat pakai komputer gitu ya. Itu masih digitalisasi. Oh, itu digitalisasi. Ya. Tapi kalau otomasi dia sudah bergerak sendiri dan udah ada mesin gitu. Nah, itu contohnya tadi yang di pabrik air minum ya. Kalau di PDAM ini implementasi apa? Digitalisasi otomasi ini mungkin teman-teman tukang ledeng masih banyak yang belum tahu nih. Ya. Salah beberapa implementasinya betul. Nah, kaitan dengan otomasi di air minum itu bisa semua bisnis proses air minum, mulai dari hulu sampai hilir. Kalau di bisnis proses air minum kan kita ketahui ada 4, ada air baku, kemudian produksi, distribusi dan pelayanan. Ya. Nah, masing-masing 4 komponen ini itu ada unsur otomasi sebenarnya, bisa dimasukkan unsur otomasi. Nah, tetapi yang paling dominan gitu ya untuk otomasi mungkin banyaknya di produksi. Contohnya apa? Melakukan pembuahan bahan kimia gitu ya. Bagaimana operator yang awalnya itu harus jar tes gitu ya, kemudian harus membuahi bahan kimia, itu bisa dilakukan
dicek oleh mesin, oleh sensor itu, sehingga nanti sensor menginstruksikan pompa ini harus nambah nih, pompa ini harus berkurang nih gitu ya. Ini bagian dari otomasi. Kemudian juga di pompa misalkan, kalau sekarang misalkan pompa itu berjalan ya tergantung operator pencet panel gitu ya. Kalau nggak dipencet berarti pompanya nggak jalan gitu ya. Kalau sekarang dengan otomasi, dengan adanya otomasi itu bisa misalkan kita ingin men-set pompa itu akan running jam 5 pagi gitu ya sampai jam 8 pagi gitu ya. Itu berjalan otomatis. Nanti jam 9-nya mungkin sudah dikurangin gitu ya. Nah, kita bisa di-set saja by komputer dan pompa sudah jalan otomatis gitu ya. Jadi perbedaannya memang banyak sekali yang terasa dari kondisi manual menjadi otomasi. Nah, kalau digitalisasi itu hanya merubah bentuk aja dari awalnya konvensional menjadi digital. Contohnya misalkan ini paper gitu ya, ada kertas. Kalau kita yang digitalisasi ya kita scan jadi PDF. Nah, digitasi gitu ya. Nah, ini itu bagian dari digitalisasi. Tapi kalau otomasi gimana caranya? Ini ada kertas ini, nanti setiap ada kertas itu otomasi untuk generate menjadi PDF-nya gitu ya. Itu otomasinya. Kurang lebih seperti itulah analoginya gitu paham ya. Paham Kak. Tadi mungkin aku mau nanya juga nih Mas, kayak itu kan mungkin secara kemudahan yang dirasakan gitu. Selain kemudahan itu ada nggak impact yang negatifnya, mungkin ada kekurangannya juga dari otomasi ini sendiri, terutama di dunia air minum? Ya, kalau kekurangan memang yang pertama itu orang akan menjadi semakin malas. Apa semakin malas? Ketika misalkan seorang operator gitu ya memiliki tupoksi, misalkan harus melakukan pemantauan air minum, harus melakukan jar test dan lain sebagainya. Ketika ada otomasi, mereka pasti sudah menyerahkan pekerjaan itu kepada mesin gitu ya. Nah, ketika orang-orang itu tidak melakukan pengawasan terhadap si mesinnya, kan mesin pun juga just mesin gitu ya. Kalau mesinnya ada apa-apa ya tetap aja di lapangan itu terjadi masalah gitu ya. Nah, yang terjadi ini gitu ya membuat terlena gitu ya. Padahal itu bukan berarti pekerjaannya itu diambil alih, tetapi pekerjaan yang operator yang awalnya mengoperasikan berubah menjadi yang analisis. Nah, menganalisisnya apa? Ketika terjadi sesuatu terhadap mesin, mereka harus ngapain? Nah, berubah gitu kan. Tetap harus ada pemantauannya. Tetap harus ada pemantauan dari orangnya. Karena kalau mesin di setnya itu tidak benar gitu ya oleh manusianya, humannya, mungkin berjalannya nggak akan benar gitu ya mesinnya. Nah, yang jadi permasalahan itu mungkin untuk sekarang ketika orang ketergantungan terhadap mesin dan kita tidak tahu maknanya. Contoh ketika anggaplah mungkin ada orang-orang baru yang mungkin awalnya nggak mengenal manual gitu ya, tiba-tiba datang ke satu pengolahan sudah serba otomatis. Kalau mereka tidak persis paham tentang bisnis proses ketika koagulasi itu bagaimana, ngedrain itu bagaimana, backwash itu bagaimana, mungkin mereka akan bingung ketika mesin ini bermasalah. Nah, ketika mesin ini bermasalah kan harusnya di overdrive sama siapa? Sama operator gitu ya. Nah, operator harus bisa mengendalikan ketika kondisi mesin ini bermasalah. Nah, sehingga sebenarnya orang itu atau operator itu tetap masih punya peranan untuk mengawasi mesin gitu ya. Itu nih yang menjadi ada efek sampingnya juga ya. Iya. Oke. Mas Ramdan, ini saya secara umum aja nih ya, kalau melihat anggota kita ini ya, mungkin Mas Ramdan kan udah sering masih trainer gitu kan. Beberapa saya lihat juga sudah beberapa keliling ke teman-teman PDM di Indonesia gitu kan. Dari seluruh anggota Perpamsin yang 440 ini berapa persen nih yang sudah sampai level otomasi dan digitalisasi mungkin secara, dan banyak gak sih yang serius gitu atau masih seperti apa melihat? Ya, ya kalau dilihat memang untuk mungkin sekitar 5 tahun sekarang gitu ya, dari 2020 sampai sekarang, khususnya ketika terjadi COVID, Pak. Nah, ketika terjadi COVID itu mulai banyak perubahan terkait dengan digitalisasi. Yang paling kerasa adalah rapat. Salah satunya dengan adanya Zoom, adanya meeting Google Meet dan lain sebagainya, itu mulai beralih BUMD air minum dipaksa yang awalnya mungkin serba konvensional, dipaksa beberapa komponen kegiatannya dialihkan harus otomasi. Karena kalau tidak seperti itu mungkin ya tidak bisa ngikutin
ya hambatan-hambatan karena waktu itu tidak boleh keluar, tidak boleh misalkan berinteraksi dengan orang gitu ya. Nah, sehingga kalau saya lihat 2020 sampai sekarang sudah mulai banyak PDAM yang merintis, Pak. Merintis gitu ya. Kalau kota-kota besar, PDAM besar itu saya rasa sudah lebih lama gitu ya, mungkin puluhan tahun ke belakang itu sudah dimulai. Tetapi ketika melihat PDAM menengah sampai ke bawah, itu sudah banyak yang merintis, Pak. Kalau untuk sekarang gitu ya. Nah, namun gitu ya, yang perlu diperhatikan itu adalah sebenarnya kaitannya apa sih itu otomasi gitu ya. Nah, dan apa sih itu digitalisasi? Kalau kami di Tirta Raharja itu membuat satu framework namanya termasuk ke dalam smart water management. Jadi otomasi itu bagian dari situ. Nah, untuk smart water management ini kami memiliki konsep itu dibagi menjadi 5 tingkatan kecerdasan. Nah, kecerdasan yang pertama itu adalah kaitannya dengan level basic, level 1 itu mungkin connected. Jadi semua peralatan itu terhubung gitu ya. Kita bisa monitoring dulu di kantor pusat gitu. Itu otomasi juga, tapi levelnya ya sangat basic. Di lapangan tidak harus ada orang, itu bisa kita langsung lihat. Terus yang kedua connected. Nah, connected ini mulai adanya alat-alat gitu ya. Connected automated. Mulai ada automated di mana alat-alat sudah ada yang otomasi. Ya tadi ada bahan kimia pembubuhannya otomatis, kemudian pompa otomatis, itu mulai ada di tahapan level kedua. Nah, level ketiga itu integrated. Integrated ini menggabungkan teknis, integrasikan dengan hal-hal komponen lainnya, contohnya dengan SDM, dengan data aset, dengan data keuangan, itu integrated. Nah, yang keempat itu mulai ada sentuhan adanya AI sekarang, machine learning gitu ya, AI gitu ya. Itu di level 4, itu prediktif. Bagaimana kita memprediksi ke depan gitu ya. Apakah pompa itu misalkan harus overhaul sekarang, overhaul 2 bulan lagi, itu bisa kita prediksi gitu ya. Nah, tetapi di level 4 ini tidak cukup. Ternyata ada level 1 lagi, kognitif, Pak. Nah, kognitif ini adalah autonomous gitu ya. Mungkin AI sangat berperan di sana, dan kalau Bapak-bapak lihat gitu ya, sekarang di China itu ada mobil yang jalan sendiri dan sebagainya. Taksi. Itu adalah autonomous kognitif gitu ya. Inilah yang PDAM mungkin suatu saat akan menuju ke sana gitu ya. Tapi kalau sekarang gitu ya, masih kebanyakan itu di level 2, di automated. Dan akan beranjak ke integrated gitu ya, sebagian. Meskipun ada beberapa PDAM yang dari integrated ke predictive. Gitu ya, udah ada gitu ya sebagian. Seperti itu, Pak Danang. Ya, jadi COVID ini jadi ini juga ya kayak trigger juga, trigger untuk memaksa teman-teman PDAM. Gimana sebetulnya kalau dari PDAM sendiri itu mungkin dari seluruh Indonesia ada gak target dari otomasi dan digitalisasi ini di tahun berapa yang memang harus semuanya itu sudah menggunakan era-era digital yang membangun juga teknologi-teknologi dari PDAM sendiri gitu, Mas? Itu kan berarti terkait dengan kebijakan dan regulasi ya. Nah, kalau PDAM kan sekarang memang dikelolanya oleh pemerintah daerah gitu ya, di mana memang kebijakannya mungkin berbeda-beda. Nah, tetapi gitu ya, mungkin saya sedikit cerita gitu ya, di dalam diskusi dengan beberapa kementerian terkait, memang saat itu saya juga ikut terlibat terkait dengan penyusunan roadmap smart water management yang nanti harus dilaksanakan oleh PDAM. Nah, memang secara informasi sedikit dan sekarang masih dalam tahap rancangan sebenarnya gitu ya. Nah, tapi sedikit dijelaskan bahwa sebenarnya PDAM itu untuk melakukan digitalisasi atau transformasi digital itu akan dibagi berdasarkan kategori jenis pelanggan. Ada pelanggan yang 1 sampai 0 sampai 30.000, ada 30 sampai 50.000 dan sampai di atas 100.000 gitu ya. Kecil, sedang, besar ya. Besar. Nah, untuk PDAM yang ya di bawah 30 ribuan itu kita sarankan itu lebih ke digitalisasi yang ada di administrasi dan keuangan gitu ya. Salah satunya mungkin amankan dulu keuangannya, amankan billing sistemnya, amankan keuangan, kemudian kaitan dengan hal-hal yang administrasi gitu ya. Nah, kemudian ketika PDAM sudah mengamankan keuangannya gitu ya, di mungkin 50.000 ke atas lah gitu ya pelanggannya, mulailah PDAM bisa berinvestasi gitu ya. Nah, dari investasi inilah
mereka harus mulai memilih mana nih yang harus benar-benar kita investasikan. Nah, di sini mulai ada disarankan beberapa hal komponen terkait dengan otomasi. Contohnya otomasi di distribusi, otomasi di produksi gitu ya. Meskipun hanya disarankan, sebagian disarankan. Nah, ketika PDAM yang sudah 100.000 ke atas, kemampuan keuangannya sudah baik dan lain sebagainya, itu sudah mulai harus wajib, bukan disarankan lagi tapi wajib gitu ya. Wajib menerapkan digitalisasi ya, mulai dari produksi, distribusi sampai ke pelayanan gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena data. Nah, sekarang kalau tidak ada digitalisasi, apa yang mau kita evaluasi? Datanya masih konvensional, data yang lama gitu ya, agak berat. Nah, kurang lebih tahapannya itu sebenarnya kalau ini jadi rancangannya akan mendorong PDAM untuk melaju ke digitalisasi gitu ya sebenarnya gitu ya. Jadi ada roadmap smart water management. Ya, ada aturannya Pak, ada rancangannya. Kayak apa? Permen atau? Di dalam permen. Oh, di dalam permen ya. Kalau jadi mungkin di dalam permen ada kaitannya dengan inovasi teknologi gitu ya situ. Jadi itu tadi sebenarnya mau saya tanyakan juga apa maksudnya PDAM itu kalau mau menuju digitalisasi itu step-stepnya apa sih? Tapi udah dijawab tadi. Berarti kalau yang 30.000 kesini tuh ini dulu, 50.000, 100.000, jadi udah ada ini ya Mas, step-stepnya. Dan nanti lebih diformalkan lagi dalam bentuk peraturan menteri ya atau apapun itu ya, untuk itu sebagai guideline lah ya teman-teman PDAM ya. Pedoman lah. Nah ini ngomong SCADA nih Mas Ramdan ya. SCADA ini berarti masuk dalam apa sih sebenarnya SCADA itu? Apa dan buat apa mungkin? Mungkin itu dulu Mas Ramdan. Ya, kalau bicara tentang SCADA itu kan sebenarnya singkatan. Supervisory, Control, and Data Acquisition. Jadi mengakuisisi data yang ada di lapangan dan melakukan kontrol. Jadi pengendalian lah di sana gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan PDAM? Nah, karena PDAM itu sebenarnya adalah pabrik air gitu ya, pengolahan air gitu. Kita mengolah air lah gitu ya, dari air baku menjadi air yang bisa diminum harusnya gitu ya. Kemudian di dalam perjalanannya gitu ya, mesin-mesin yang ada di pengolahan air minum kan itu cukup rumit gitu ya. Nah, kerumitan itulah yang mungkin bisa dilakukan secara visualisasi dan pengawasannya by sistem dengan aplikasi lah gitu ya. Jadi SCADA itu kebanyakan tuh aplikasi Pak. Nah, aplikasi SCADA gitu ya. Nah, meskipun di dalam layer gitu ya, SCADA ini nanti itu ada di layer 3 Pak. Jadi yang pertama itu field device I/O, kemudian ada controller, ada SCADA, ada MES itu manufacturing execution system, dan yang terakhir itu level atas itu ERP, enterprise resource planning. Nah, SCADA ini adalah bagian ketiganya gitu ya. Jadi masih levelnya masih ketiga gitu ya. Kaitannya dengan sistem digitalisasi gitu ya. Di atas SCADA masih ada Pak. Namanya MES, Manufacturing Execution System. Itu sudah menggabungkan, mengintegrasikan gitu ya. Nah, di atas MES ada lagi namanya ERP, Enterprise Resource Planning gitu ya. Sebentar, tadi layer tadi berarti kalau suatu PDAM itu udah digitalisasi itu SCADA itu bagian dari monitoring ya, atau gimana sih maksudnya layer itu maksudnya gimana? Ya, jadi layer ini adalah tahapan tingkatan kita menuju enterprise. Enterprise itu terintegrasi. Jadi kadang-kadang misalkan ini satu pengolahan, ini punya SCADA nih Pak. Ya, itu betul memang sudah punya SCADA. Tetapi misalkan ada satu pengolahan lagi ini punya SCADA gitu ya. Punya SCADA itu pengertiannya seperti apa Mas? Punya SCADA itu memiliki aplikasi gitu ya. Aplikasi untuk menjalankan satu pengolahan misal gitu ya. Untuk pengolahan, kemudian ada satu pengolahan lagi digital gitu ya. Digital application. Nah, ketika misalkan ini pengolahan A, ini pengolahan B, kemudian dari reservoir A, reservoir B, ini ingin disatukan Pak. Ingin disatukan dan ingin satu kesatuan gitu, monitoringnya itu tidak bisa lagi berbicara hanya top SCADA. Kita bicaranya lari ke atas. Karena ada information yang harus dikonsumsi sama manajemen. Ada sistem informasi manajemen gitu ya, di mana mungkin gitu ya, kalau operator gitu ya memerlukan data real time karena di lapangan langsung bergerak melihat kondisi yang ada di lapangan. Tetapi ketika itu ke manajemen, mereka nggak perlu tahu berapa sih sekarang debit yang ada, berapa sih sekarang misalkan tekanan jam ini, nggak perlu tahu. Tapi manajemen itu yang tahu berapa penggunaan bahan kimia dalam 1 bulan, berapa penggunaan listrik dalam 1 bulan.
sekarang produksi itu lebih efisien dari bulan kemarin atau tidak? Itu manajemen yang harus tahu. Dan ini tidak bisa diolah oleh SCADA. Nah, SCADA ini nanti akan melempar datanya Pak ke sistem MES, dan nanti kalau lebih tingginya lagi adalah ERP. Seperti itulah konsep kurang lebih. Kalau SCADA lebih ke operationnya. Oke. Paham nggak? Sebenarnya sama ini paling kalau misalkan sekali itu kan berarti salah satu cara untuk menurunkan NRW-nya, betul gak Mas? Itu adalah tools. SCADA itu tools, membantu. Kalau menurunkannya ya tetap orang action gitu ya. Kalau contoh gini misalkan saya punya SCADA gitu ya. Anggap SCADA-nya itu untuk monitoring tekanan, monitoring debit. Nah, ketika misalkan orang melakukan monitoring dan orang itu nggak action, apakah NRW turun? Tidak gitu ya. Jadi SCADA itu membantu untuk mempercepat informasi masalah itu ketangkep gitu ya. Kalau dulu nggak ada SCADA mungkin harus nyari-nyari dulu ya, waktu lama gitu ya, cek ke lapangan. Tapi dengan SCADA bisa langsung muncul. Tetapi turunnya NRW tergantung kecepatan respon kita menindaklanjuti data dari SCADA. Jadi kita sekarang bahas NRW ini. Jadi SCADA digitalisasi itu tools saja ya, untuk membantu mempercepat informasi tentang NRW ini ya. Betul. Mungkin bisa dielaborasi lagi Mas Ramdan. Apa sih fungsinya digitalisasi otomasi itu untuk NRW? Mungkin bisa dikasih contoh gitu misalnya. Ya, jadi sebenarnya kadang-kadang gitu ya. Ini saya cerita balik dulu ke belakang. Kadang-kadang banyak perusahaan ini langsung ingin melakukan digitalisasi dan otomasi. Nah, itu tidak salah gitu ya. Tetapi yang jadi permasalahan melakukan itu untuk apa? Kan harus ada triggernya gitu ya. Jadi otomasi, SCADA, digitalisasi itu untuk menjawab permasalahan apa. Jadi harusnya berangkatnya itu bukan dari kita bikin dulu aplikasi. Harus ada kasusnya dulu. Cari dulu kasusnya apa gitu ya. Oke, misalkan saya NRW-nya gede gitu ya. Nah, NRW gede gitu ya, anggap dalam satu spam gitu ya besar. Nah, untuk mencari NRW yang besar seperti itu, nah itu kan harus dilakukan investigasi di area mana seluas ini gitu ya. Kan nggak mungkin seluruh pegawai itu mencari keseluruhan seperti itu. Itu tidak efektif gitu ya. Akhirnya pasanglah contohnya zonasi, DMA gitu ya, pemasangan titik kritis dan sebagainya. Itulah menjadi membantu dalam mengidentifikasi permasalahan tadi. Tapi kalau PDAM belum tahu masalahnya apa, tiba-tiba bikin SCADA, wah itu yang repot. Itu yang masalah Pak. Iya, jadi bukan kayak-kayaan ya, bukan sosokan canggih ini Pak punya SCADA dan sebagainya. Jadi emang harus tahu permasalahannya dulu apa, dan itu hanya tools ya. Tools tuh macam-macam ya, nggak hanya SCADA mungkin pendekatannya. Ada contoh nggak Mas, digitalisasi itu bisa mengurangi NRW gitu atau mungkin di PDM Kabupaten Bandung. Jadi kalau contoh apakah ada manfaatnya atau ada pengaruhnya gitu ya digitalisasi hubungan dengan NRW. Tentunya kalau itu dilaksanakan secara komprehensif itu secara holistik gitu ya, bukan hanya aplikasi ada monitoring gitu ya, tapi memang mulai berjalan dari proses secara utuh, mulai dari tata kelolanya. Ketika misalkan SCADA kita monitoring, siapa yang harus action, siapa yang harus menganalisis, dan siapa yang nanti harus bertindak ketika ada terjadi permasalahan. Nah, kalau ketiga ini tidak bisa clear siapa yang bertugas, NRW pun juga nggak turun gitu ya. Tapi ketika sudah ini clear, ketika ada permasalahan, ada alarm gitu ya, tim kita paling maksimum 6 jam misalkan, paling maksimum 1 jam gitu ya untuk handling itu. Nah, ketika itu tidak di-handling, efeknya apa? Efeknya contoh misalkannya, ketika ada alarm nih di SCADA Pak, itu terjadi di jaringan distribusi utama, pipa besar misalkan Pak, pipa diameter 500 mili gitu misalkan ya. Itu ada tekanan tiba-tiba itu lebih dari tekanan normal. Anggap 5 bar, 6 bar sampai 7 bar gitu ya. Sedangkan rata-ratanya misalkannya itu hanya harusnya itu di 4 bar, 5 bar gitu ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilaksanakan? Operator harus cek dong, kenapa nih kok bisa tinggi? Turunkan. Kalau memang itu by pompanya turunin dong. Mungkin udah nggak ada pemakaian gitu ya. Kalau gravitasi ya valve-nya turunin dong gitu ya. Jangan sampai itu kegedean waktu malam hari misalnya. Kalau itu dibiarkan gitu ya, mungkin gitu ya 2 jam, 3 jam ke depan pipa bisa pecah Pak. Iya. Nah, kalau tanpa SCADA gitu ya, kita bingung Pak.
monitoringnya. Pasti orang harus datang Terjun tiap ke hari lapangan, ngecek gitu ya, ngecek datang ke lapangan. Satu, waktu. Kedua, cost. Mereka datang ke lapangan malam-malam gitu ya, untuk bayarin lemburnya PDAM gitu ya. Itu juga sudah cost gitu ya. Nah, inilah yang menjadi tulang punggung bahwa pengendalian NRW itu memang harus dilaksanakan secara aktif gitu ya. Jadi Skada itu bukan hanya untuk mengevaluasi, tapi untuk sebagai operation juga gitu ya. Nah, salah satu yang paling terasa gitu ya, ketika misalkan ada anomali-anomali, contohnya di DMA itu ya, di area-area komplek misalkan ada tiba-tiba tekanan naik, tekanan turun misalkan ya, kemudian debitnya naik, berarti kalau di malam hari itu debit naik, tekanan turun, itu berarti ada bocor, Pak. Nah, kalau orang-orang PDAM gitu ya, dengan metode konvensional kan harus nongkrongin tuh. Nah, tapi kalau dengan Skada kita bisa lihat di rumah gitu ya, bisa dilihat di kantor dan sebagainya, sehingga ketika ada anomali itu PDAM bisa langsung bergerak gitu ya. Banyak sekali case-case keberhasilan PDAM mengimplementasikan Skada untuk nurunin NRW hanya dengan analisis-analisis yang tadi. Yang paling gampang itu adalah analisis aliran malam minimum gitu. Itu terjadi ketika jam pemakaian minimum pada jam 11 malam sampai jam 3 subuh gitu ya. Nah, ketika itu kebanyakan rata-rata itu pelanggan nggak pakai kan ya. Nah, ketika nggak pakai harusnya kan air harusnya minimum dong gitu ya, dan tekanan harusnya naik. Nah, ketika misalkan itu dibandingkan dengan jumlah pelanggan, itu ada namanya kelas bocor, Pak. Ada kelas bocor kecil gitu ya, sedang, rendah, sedang, dan tinggi gitu, Pak. Nah, ketika ternyata dibandingkan itu kelas bocor tinggi, nah itu pasti indikasi kebocoran, Pak, fisik Pak, di lapangan gitu ya. Pasti ada bocor tuh. Ketika tiba-tiba hari-hari kemarin tuh normal, tiba-tiba 2 hari ke depan tuh trennya tetap gitu ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba ada pasang jaringan gitu ya, langsung plok 5 liter langsung naik gitu ya. Nah, ini ya yang menjadikan Skada itu jadi alat monitoring gitu monitoring. Jadi jangan nunggu satu terjadi dulu, bisa diperingatkan ya Pak ya, lewat Skada itu ada sinyal-sinyal yang bisa kita inilah. Kalau tapi yang dari PDAM yang udah menerapkan si otomasi ini seperti Skada dan lain-lain itu, ada yang pernah nemuin kasus kalau misalkan NRW-nya itu masih tetap stay di situ, nggak turun-turun gitu nggak, Mas? Pasti ada. Karena mungkin Skadanya tidak dipergunakan secara optimal gitu ya. Karena tadi mungkin Skadanya hanya sebagai pajangan, Skadanya hanya dijadikan sebagai ya saya punya Skada lah gitu. Nah, tetapi tidak masuk ke dalam strateginya perusahaan. Jadi maksudnya gini, Skada itu kan tadi tools gitu ya. Ketika kita organisasi tidak menyiapkan wadahnya, siapa bagiannya yang bertanggung jawab, siapa orangnya yang harus mengeksekusi, kemudian apa tanggung jawab dari masing-masing leading ini gitu ya, ketika ada data Skada tadi. Kalau itu belum clear gitu ya, ini kadang-kadang ya mereka acuh dan acuh gitu ya. Apalagi kalau tidak dikaitkan dengan kinerja. Nah, biasanya seperti ini, Pak. Ketika misalkan ada work order nih dari sistem, dari Skada, saya dapat alarm nih, harus misalkan untuk mengecek satu jaringan dan tekanannya tinggi. Nah, menurut orang ini, waduh, ini ada alarm nih. Nah, kemudian ada temennya lagi, nerima alarm lagi gitu ya. Nah, sama-sama tinggi nih. Nah, temennya ini dia nggak pernah respon alarmnya. Nah, saya tuh sering respon gitu ya. Nah, tetapi gitu ya, pada saat ya ini sensitif ya, pada saat misalkan gajian gitu ya, sama Pak. Yang akhirnya yang awalnya ini si rajin jadi malas. Nah, makanya harus ada aturan yang clear gitu ya. Siapa yang harus bertanggung jawab, apa efeknya dan apa dampaknya ketika misalkan itu tidak direspon gitu ya. Meskipun itu ujungnya ke kinerja ya, ujungnya memang ke gaji, tetapi memang harus orang PDAM itu mengerti gitu bahwa ketika ada satu permasalahan di Skada itu bukan kaitannya diri sendiri yang berkurang gajinya, tapi ada pelayanan kita, masyarakat kita yang nantinya akan terdampak. Harusnya berpikirnya ke situ gitu ya, bukan mengamankan diri sendiri maksudnya gitu. Nah, itu yang mungkin mindset itu yang harus dirubah gitu ya di PDAM. Jadi ketika kita mau investasi apapun itu Skada gitu, emang struktur di organisasi itu juga harus disiapkan. Jadi jangan sampai infrastrukturnya sudah ada, otomasi cuma oknum-oknum yang masih tapi struktur pekerjaannya itu belum jelas ya di organisasi. Oke, Mas Ramdan, misalnya nih ya,
misalnya ini andai-andai ya, misalnya saya atau Ivanka ini jadi direktur di suatu PDAM gitu kan, ingin masuk jadi direktur baru nih, pelanggannya 30.000 katakanlah gitu kan ya. Ingin mendigitalisasi atau mengotomasi, itu step pertama apa itu yang harus kita lakukan itu? Nah, step yang pertama, kalau yang pertama ya, mau 30.000, 50.000, 100.000, itu yang pertama semuanya harus melakukan assessment. Oke. Itu semua untuk semua pelanggan, tipe pelanggan lah. Nah, assessment ini untuk apa? Untuk melihat mapping gitu ya. Sebenarnya perusahaan saya gitu ya, kalau Bapak nanti sebagai direktur, itu lemahnya di mana? Kan ada 3 aspek gitu ya, ada operasional, ada keuangan, ada teknis gitu ya. Atau ada SDM, organisasi ada 4 gitu ya. Nah, dari keempat ini mana nih yang lemah, Pak? Apakah di keuangan, apakah di operasional, apakah di teknis, apakah di SDM dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah ada di penilaian kinerjanya PDAM kan Pak, yang dilakukan setiap tahun gitu ya. Nah, menurut saya itulah yang menjadi pondasi yang pertama harus kita lihat. Contohnya misalkan, oh ternyata saya kurang bagus di keuangan gitu. Oh, saya kurang bagus di operasional. Nah, dari situlah akar mulanya kita harus bedah, Pak. Contoh misalkan ketika kurang bagus di teknik gitu ya, berarti kita harus beresin apa? Ketika kurang bagus di keuangan kita harus beresin apa? Nah, tetapi tadi ketika PDAM itu baru 30.000, biasanya gitu ya, pendapatan atau DRD-nya ya itu biasanya mungkin gitu ya, bisa menghidupi PDAM-nya sendiri dan mungkin ada margin sedikit untuk menabung lah gitu ya untuk investasi, tetapi belum terlalu besar biasanya Pak kalau 30.000 gitu ya. Nah, sehingga ketika ingin melakukan investasi yang besar gitu ya, contohnya tadi di teknik itu memerlukan investasi yang sangat besar. Jadi ketika kita ingin investasi di teknik itu benar-benar harus selektif, meskipun bisa dilakukan secara bertahap Pak, dan gitu disarankannya memang bertahap, tidak harus sekaligus gitu ya. Nah, tetapi yang harus dilakukan yang pertama itu amankan dulu uang Pak. Nah, kalau teknik kan ngamanin dari mulai hulu sampai ke distribusi sampai ke pelayanan. Nah, tetapi ketika ke pelayanan dan itu dijual ke pelanggan air kita gitu ya, kita amankan dulu uangnya yang dibayarkan oleh pelanggan. Jangan sampai ada kebocoran. Misalkan kebocoran tagihannya sekian, tiba-tiba misalkan yang dibayarkannya cuma sekian gitu ya. Kita amankan dulu gitu ya. Nah, karena banyak gitu ya dari case-case kalau misalkan kita tidak bisa mengamankan uangnya, mungkin ada oknum-oknum kita yang bermain. Misalkan ada pelanggan itu nitip ke petugas kita yang nggak storein ke PDAM. Case-case-nya banyak gitu Pak. Oke, jadi memang harus semuanya dilihat ya kalau kamu jadi direktur. Jangan sampai air. Pertanyaan saya balik. Nah, saya staff IT nih di suatu PDAM. Ya. Direktur kan ganti-ganti nih, tiap 5 tahun datang direktur, panggil direktur baru nih habis kepilih. Pokoknya tahun ini saya pengen SCADA, misalnya kayak gitu ya. Terus kita sebagai seorang misalnya staf bagian IT ini, apa yang harus kita analisa supaya dia, Pak ini jangan dulu atau bisa Pak ini apa yang harus dianalisa? Nah, sekarang mau dibalik ya. Kalau tadi sebagai pengambil kebijakan, sebagai eksekutor gitu ya. Nah, kalau dibalik saya diposisikan sebagai eksekutor gitu ya, saya akan melakukan assessment lebih dalam Pak. Nah, kaitannya dengan kemungkinan yang bisa kita implementasikan. Nah, kalau jadi seorang IT itu kalau menurut saya sekarang di PDAM jangan kacamatanya kuda, dia kacamata IT gitu ya. Tapi mereka orang IT itu harus ngobrol dengan orang keuangan, dengan orang teknik, dengan orang pelayanan, biar tahu permasalahannya. Sebenarnya SCADA yang nanti akan dibangun sama saya orang IT itu SCADA yang kayak gimana? Jangan-jangan misalkan yang butuh itu orang distribusi gitu ya, tapi kita bikinnya tuh SCADA produksi gitu Pak. Nah, itu kan jadi miskom gitu ya. Nah, sehingga harusnya gitu ya, orang IT itu sebenarnya memang menunggu Pak, tadi akar masalahnya di mana. Nah, inilah yang nanti harus sinergi gitu ya antara unit-unit bagian tadi. Harusnya bagian yang lain dari teknik itu dia mengeluarkan evaluasi. Oke nih, saya masalah nih dikaitan dengan pengaliran. Oh, saya masalah nih dengan efisiensi energi. Si IT ini dia akan melihat, oke, kalau misalkan masalah efisiensi energi, saya akan support nih tentang teknologi untuk efisiensi energi. Barulah peran IT di sana, Pak. Nah, ketika report, misalkan report dong saya sebagai itu, wah saya harus lihat dulu di bagian produksi. Memang ya, harus seperti itu, Pak. Memang harus seperti itu.
ngopi-ngopi sama produksi ada masalah apa sih di ini Pak Bos mau bikin SCADA nih gimana? Betul. Harus gitu ya. Memang harus seperti itu karena kebanyakan Pak. Hmm. Ini mohon maaf ya, kadang-kadang ada PDAM antara orang teknik dengan IT ini punya kubu-kubuan masing-masing Pak. Maksudnya gini, orang teknik Sebentar. gitu ya. Kalau di PDAM SCADA itu wajarnya tuh di bagian IT apa teknik gitu? Harusnya di IT. IT ya. Cuman kebanyakan tuh tadi kubu-kubuan Pak. Orang teknik nih Pak, misalkan karena orang IT-nya itu tidak dilibatkan dan tidak paham SCADA, biasanya orang teknik itu meng-hire. Ya udahlah, pokoknya aplikasinya di orang teknik aja. Biasanya nempel di NRW gitu ya Pak. SCADA-nya ada di NRW, dia jalanin SCADA-nya di situ. Nah, mulai tuh bingung ketika pengembangan. Karena orang NRW itu dia user Pak sebenarnya. Iya. Bukan pengembang gitu ya. Pengembang. Nah, terus ada lagi misalkan kata orang IT, saya nggak dilibatin Pak, itu orang teknik gitu ya. Nah padahal gitu ya, seharusnya gitu ya, orang teknik itu dengan perannya masing-masing. Mereka mencari permasalahan dan mereka ingin misalnya permasalahan itu diatasi, tolong misalkan buat narasi-narasi yang nanti dilemparkan ke orang IT. Nih IT nih, saya butuh ini, tolong siapkan teknologinya, alatnya yang bagus seperti apa, biar nanti IT nyusun Pak. Oke, kalau untuk permasalahan itu saya buatkan standarnya ya. Ini harus standarnya seperti ini, jaringannya seperti ini, aplikasinya pakai seperti ini, standar database-nya seperti ini. Itu baru muncul Pak. Jadi emang idealnya gitu ya. Kalau yang teknis tuh permasalahannya terus dilempar ke IT untuk yang solusi digital atau efisiennya, efektifnya ya. Betul, karena si IT itu nggak mungkin dia tiba-tiba bikin sendiri. Nanti kalau usernya nggak mau pakai gimana Pak? Tiba-tiba saya bikin SCADA nih Pak. Terus kemudian orang IT itu launching gitu ya SCADA-nya. Orang tekniknya kata orang teknik, saya nggak perlu itu, ngapain kamu bikin itu katanya. Nah itu jadi kadang-kadang bentrok kepentingan ngobrol gitu aja ya. enggak ya kan. Nah, itu. Kalau bicara waktu ya tergantung juga ya Mas. Kalau terus tanya misalnya bos, saya butuh SCADA nih, berapa lama? Jawabnya gimana? Ya paling nanti ya nanti kita analisa dulu Pak. Tapi biasanya rata-rata berapa lama untuk menganalisa untuk mengini waktu? Ya tergantung juga. Nah itu tergantung dari kompetensi SDM sebenarnya gitu ya. Kalau memang di PDAM itu memiliki SDM yang kompeten, harusnya tidak lama untuk menganalisis bahwa untuk menerapkan satu perancangan sistem SCADA itu mungkin dalam 1 bulan pun juga selesai, kurang dari 1 bulan juga selesai Pak. Kalau yang SDM yang paham gitu Pak. Nah, tetapi kalau SDM tidak paham kan mungkin akan meng-hire konsultan, akan meng-hire tenaga ahli, meng-hire vendor dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika itu sudah di dalam tahap perencanaan dan perancangan gitu ya, masuklah ke dalam tahap persiapan implementasi pelaksanaan. Kan harus ada barang-barang yang dibeli gitu ya, harus mulai ada dipasang, melakukan commissioning, sampai nanti benar-benar akhirnya SCADA itu dipakai gitu ya. Nah kalau dilihat di PDAM memang bagusnya gitu ya, itu dilakukan secara bertahap. Kalau yang memang baru memulai. Kenapa dilakukan bertahap? Karena untuk satu SCADA di satu perusahaan dengan perusahaan lain itu pasti akan beda Pak. Meskipun toolsnya sama, maksudnya aplikasinya sama nih Pak. Kemudian kita replika nih di yang lain gitu ya. Mungkin ada case-case yang harus ada penyesuaian. Nah, ketika itu dilakukan bertahap pilot project gitu ya, orang PDM-nya akan berpikir, oke, saya harus sempurnakan ini gitu ya, sehingga ketika direplikasi di tempat-tempat lainnya di PDAM itu sudah sempurna gitu ya. Jangan sampai kita investasi yang sudah besar ternyata bermasalah gitu ya. Lebih baik sedikit tapi bertahap gitu ya. Jangan sampai ingin merencanakan besar tapi nggak pernah ke eksekusi gitu Pak. Bertahap aja tapi berjalan gitu ya. Tapi ada roadmap Pak, tahun ini ngerjain apa, tahun depan apa, tahun depannya lagi apa, dan harus masuk ke dalam rencana bisnis. Jangan sampai itu terpisah. Karena ini yang paling penting, strategi perusahaan gitu salah satunya untuk mengamankan guidance pekerjaan-pekerjaan di operasional, salah satunya adalah adanya rencana bisnis atau corporate plan. Nah, pengembangan SCADA itu harus tertuang di dalam itu. Kalau tidak tertuang di dalam itu, nanti bingung anggarannya dari mana gitu ya, SDM-nya siapa. Nah, dan harus ada roadmap. Roadmapnya apa? Gak mungkin dalam 1 tahun itu selesai Pak. Semua sudah digitalisasi, gak mungkin. Pasti ada tahapan gitu ya. Nah tahapannya itu disesuaikan. Silahkan kemampuannya di tahun ini apa, tahun depan apa, tahun depannya lagi apa, sampai nanti 5 tahun akhir itu apa. Nah seperti itu Pak gambarannya. Oke,
Mas, mau nanya nih, kalau misalkan saya nih tergolong PDAM yang kelasnya tuh menengah ke bawah gitu. Ya. Terus saya tuh punya permasalahan, ternyata ada kebocoran pipa dan NRW-nya tuh tinggi. Sedangkan PDAM saya tuh masih belum mampu untuk mengaktifkan si otomasi ini gitu, mengadakan otomasi ini. Kira-kira ada pendekatan lain nggak? Kalau misalkan dilihat dari case yang PDAM saya punya punya nih, anggaran nggak gitu punya ya? anggaran gitu. Kayak apa yang harus dilakukan dulu deh nih. Ya. Sebenarnya Apakah ada kasus gitu yang pernah misalnya Mas Ramdan dampingi teman-teman PDAM Iya. gitu? kaitannya dengan NRW yang tinggi itu memang kalau khusus NRW gitu ya, kita tidak bisa melihat dalam satu kacamata tok saja gitu ya. Karena apa? Yang paling utama kita meyakini NRW tinggi itu dari mana? Benar. Pasti dari meter. Benar ya. Nah sekarang Punya meter nggak? Iya. Jelas nggak meter? enggak itu ya meterannya seperti apa gitu ya. Yang paling utama itu harus validasi meterannya. Yang pertama nih Pak, jangan-jangan gitu ya, mungkin meterannya sudah rusak gitu ya. Meter induk mulai dari meter induk sampai ke juga meter-meter yang ada di pelanggan gitu ya. Pastikan jangan sampai ada meter di pelanggan itu meternya tidak ada, meternya banyak yang buram, banyak yang bermasalah, banyak yang rusak. Sebelum nyari-nyari bocor, itu yang case paling gampang. Beresin dulu itu. Gitu ya. Nah, tetapi kalau dirasa oke Pak, itu sudah clear, kami sudah normal semua gitu ya WM-nya. Dan kayaknya ini permasalahannya ada di fisik gitu ya. Nah, kita nggak bisa melakukan secara sporadis. Sporadis seperti apa? Anggap misalkan ibu punya luas wilayahnya sangat besar. Dengan petugas kita yang sedikit gitu ya, biasanya PDAM di bawah 30 mungkin ya pegawainya ya kurang dari 150 gitu ya, mungkin 100 orang dan sebagainya. Nah, itu harus benar-benar bisa membagi waktu untuk si pegawai itu gitu ya. Nah, sehingga pegawai itu harus punya strategi, perusahaan harus punya strategi. Bagaimana sekarang strateginya untuk melihat bahwa memang si NRW itu benar-benar tinggi. Nah, kita yang pertama satu tadi harus ada meter induk. Terus yang kedua, yang paling gampang cara melihat NRW itu tinggi, lihat dari aduan pelanggan. Kalau pelanggan sering mengadu, Pak, salah satunya mengadunya air nggak pernah ngalir atau ngalirnya mungkin ya hanya 13 jam atau 15 jam, berarti ada sesuatu. Padahal di produksi itu aman misalnya, tetapi kok di ujung nggak pernah ngalir, berarti ada sesuatu di area itu gitu ya. Nah, kita harus bisa mempersempit, Pak, mempersempit area fokus kita, karena nggak mungkin kita bisa sporadis semuanya gitu ya. Untuk mempersempitnya apa? Ya kita gather informasi yang ada dulu. Kalau belum ada otomasi ya, cari aduan pelanggan mana aja nih. Kemudian yang paling gampang pasangin manometer, cek dulu gitu ya. Mana nih tekanan-tekanan yang memang kebesaran, mana tekanan-tekanan yang drop. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melakukan pemerataan tekanan dulu gitu ya. Melakukan pemerataan tekanan sehingga tadi yang awalnya misalkan kebagiannya 14 jam, oke kita naikkan jam pengalirannya jadi 16 jam. Gak usah muluk-muluk dari 14 ke 16 dulu. Sambil kita lihat reaksinya, apakah ada kenaikan pemakaian air, kenaikan pendapatan atau tidak. Nah, kalau itu sudah dilakukan secara optimal dan ternyata oke nih yang jadi pemairnya itu masih kecil gitu ya. Nah, kita harus cek tadi meter-meter tadi sebenarnya jangan-jangan gitu ya masih ada meter yang 10 tahun ke belakang atau mungkin ya tadi kondisinya rusak atau buram gitu ya. Jangan sampai ada hal seperti itu gitu ya. Ini yang sangat terjadi. Terus yang perlu disampaikan gitu ya, NRW itu berbeda dengan kehilangan air. Nah, dan berbeda dengan kebocoran, Pak. Ini yang menarik sebenarnya. Kadang-kadang gitu ya, banyak persepsi itu NRW itu kebocoran. Banyak NRW dan kehilangan air itu beda. NRW, kehilangan air dan kebocoran. Itu tiga hal yang berbeda. Gimana tuh, Mas? Kalau dianalogikan gimana tuh? NRW kan non revenue water ya. Nah, ada namanya konsep IWA, Pak, dari IWA itu International Water Association itu konsep water balance. Tahu ya sudah ada water balance. Ya. Di dalam water balance itu ada beberapa komponen gitu ya. Nah, kalau kebocoran itu adalah hanya kehilangan air fisik. Jadi yang muncul secara fisik gitu, Pak. Itu kebocoran. Tapi kalau kehilangan air itu bukan hanya fisik. Ada non fisik dan fisiknya. Non fisiknya apa? Illegal connection, kesalahan pembaca meter,
meternya nggak akurat, itu salah satunya di non fisik. Nah terus NRW apa gitu ya? Tadi apa? Kebocoran itu adalah kehilangan fisik saja Pak. Kebocoran itu hilang fisik ya. Saja. Airnya pipa Bocor. Kelihatan gitu ya, bocor seperti itu. Kehilangan Reservoir meluap gitu, Meluap, seperti itu lah, kebocoran lah gitu ya. Tuh. Nah kalau kehilangan air itu gabungan Pak, fisik dan non fisik fisik. dan non fisik. Nah, non fisiknya tadi ilegal, meterannya nggak akurat. Nah, kalau NRW ada satu tambahan lagi, Oh, kehilangan air ditambah konsumsi resmi tapi gak jadi rekening. Nah itu bedanya Pak. Contohnya Pak, itu bukannya non fisik ya? Airnya Bukan, keluar tapi pelanggan tuh nggak bayar atau gimana gitu. bukan. Jadi gini, bukan pelanggan, tapi gini, kan di dalam water balance itu ada namanya konsumsi resmi dan konsumsi tak resmi. Nah, konsumsi resmi itu ada yang jadi duit atau rekening, ada yang tidak. Nah, NRW itu konsumsi resmi tapi yang nggak jadi rekening. Nah, contohnya yang Konsumsi jadi yang nggak jadi rekening itu kayak yang di masjid gitu atau gimana? Nah, gini Pak, saya berangkat dari dulu yang jadi rekening. Nah, yang jadi rekening tuh sekarang pada umumnya PDAM tuh punya pelanggan. Pelanggan itu ada meterannya. Iya. Itu kan ada tagihannya, ada meterannya. Pasti dibayar dong sama pelanggan. Itu resmi kan? Resmi. Kemudian juga ada meterannya, kemudian jadi rekening. Udah clear ya, itu Clear, DRD oke. dan Ya, masuk ya. ke billing lah gitu ya. Nah, ada yang resmi tapi nggak jadi rekening, itu ada dua. Ada yang tanpa meter, ada yang melalui meter. Contohnya sekarang yang tanpa meter nih Pak. Parameter. PDAM ketika melakukan optimalisasi pengaliran, ketika ada normalisasi, ketika misalkan ada banjir bandang, ada bocor, mereka kan selalu normalisasi pengaliran tuh. Nah, ketika normalisasi pasti mereka salah satunya akan melakukan wash out. Wash out nih Pak di jaringan jembatan. Biasanya wash out membuang kotoran-kotoran gitu ya, cuci yang lah ya. bekas perbaikan gitu ya. Nah, ketika melakukan perbaikan gitu ya, melakukan wash out gitu ya, itu kan air terbuang. Air terbuang. Tapi resmi nggak dilakukan PDAM? Resmi Resmi, dong, karena iya. itu dalam rangka untuk menjaga kualitas Iya. airnya biar Kualitas terjaga, air, biar biar jernih, lancar ya. gitu ya. Tetapi itu nggak jadi rekening. PDAM nggak bisa ngeklaim itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika ada bencana, tiba-tiba ada tangki untuk ngirim ke satu lokasi. Nah, kebanyakan gitu ya, tangkinya itu gitu ya, ada yang memang pakai meternya, ada yang tidak. Ada yang Anggaplah misalkan sekarang tangkinya hanya ngambil langsung dari curah reservoir gitu ya, tanpa ada meternya. Udah tidak ada meternya, kemudian biasanya tidak pernah dibayar. Kan kita penanggulangan, Iya, kita nggak bayar itu gitu ya. Itu kan resmi tapi nggak jadi iya. rekening. Terus kemudian hidran kebakaran. Nah, itu dari pemadam kebakaran misalkan apakah itu dibayarkan atau tidak. Nah, kalau misalkan itu tidak ada rekeningnya, masuk juga ke dalam komponen NRW. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang masuk ke dalam konsumsi resmi yang gak jadi rekening gitu Pak. Itu definisinya RNW. NRW, jadi kehilangan air plus itu. Plus. Nah, Oke. jadi contoh misalkan banyak nih Pak, ada satu kasus misalkan ada satu PDAM, mereka bekerja sama misalkan dengan instansi gitu ya, pemerintah misalnya. Anggap misalkan setiap pagi itu ada mobil untuk menyiram taman kota atau gimana. Nah ternyata misalkan itu tidak ditagihkan oleh PDAM ke pemerintah setempat misalnya. Itu NRW juga Pak gitu ya. Iya. Meskipun bukan bocor secara bocor, tapi itu nggak jadi duit juga gitu ya. Jadi NRW itu benar-benar yang jadi rekening. Wah, ini harus dipahami deh ya teman-teman Banyak PDAM. yang mispersepsi dan misunderstand juga nih. Gimana Fania? Makin pecah Makin- kepala soal SKADA NRW digitalisasi, kamu udah ada bayangan nggak? tahu. Ya maksudnya kalau NRW sendiri, memang kan saya juga teknik lingkungan dan belajar air. Beberapa kali memang sempat disinggung juga lah terkait air bersih, air minum, terutama juga untuk di tahun 2030 ada target layak minum 100% yang kayak gitu-gitu. Nah mungkin mau tanya juga pendapatnya Ya. Mas Ramdan nih gimana nih menyikapi hal tersebut. Kayak 4 tahun lagi nih berarti target kita Atau mungkin harus. ini yang apa terkait dengan tren, Mas? Oh iya mungkin trennya dulu. Tren ke depan itu seperti apa? Maksudnya gini, jangan sampai mungkin PDAM juga salah atau memilih atau berinvestasi kalau melihat tren yang ada sekarang gitu. Ya. Ya. Kalau dilihat tren memang sekarang dengan adanya teknologi 4.0 itu sebenarnya udah mulai banyak berubah. Itu baru 4.0 loh. Dan itu sudah
ada 2020-an mungkin ya, 2010 ke sini lah gitu ya. Adanya IoT gitu ya Pak ya, ada Internet cloud of computing gitu ya, adanya big data, adanya computer vision dan lain sebagainya lah. Itu bagian dari cikal bakalnya sekarang ya sedang trending lah, ada AI sebagainya. Nah sekarang kan lebih mengkerucut lagi ya, apa-apa AI gitu ya. Nah sebenarnya memang dunia PDAM menurut saya nantinya pastinya harus bisa menyikapi ini gitu ya. Menyikapi ini itu dalam artian teknologinya nggak mungkin bisa terbendung gitu ya. Tetapi teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk mempercepat transformasi kita dalam pelayanan air minum. Nah, contohnya apa? Ketika dalam pelayanan itu dilakukan secara konvensional, mungkin penyelesaian masalah akan lama Pak. Karena meng-crawling data pun kita harus nyari-nyari data kan Pak. Tapi contoh sekarang dengan adanya AI itu ada tingkatannya Pak. Yang paling basic mungkin generative AI. Nah, generative AI itu ya seperti Bapak buka misalkan mohon maaf ChatGPT ya. Gemini, Copilot itu adalah generative AI. Kita bisa berinteraksi menanya apapun gitu ya yang ada di sana. Nah, PDAM bisa memanfaatkan itu untuk kebutuhan operasional. Jadi kalau PDAM sudah punya data gitu ya dari beberapa operasional, itu sebenarnya data yang akan ditanyakan oleh si user itu seputar PDAM. Contoh misalkan, coba buatkan laporan tentang keuangan tahun 2022. Tinggal di chat aja Pak, nanti akan keluar laporannya. Nah itu kaitannya pemanfaat generatif AI untuk di PDAM. Atau misalkan ada pelanggan, ada chatbot gitu ya, chatbot AI. Misalkan ketika pelanggan mengadu, mengeluh, itu biasanya suka ada respon langsung, dijawab sama AI. Itu bisa digunakan generatif AI. Nah tetapi tren sekarang itu sudah naik lagi. Sekarang tuh larinya ke agentic AI. Iya, agentic. Nah, ini jadi ada agen-agen AI nih. Yang paling mudahnya gini lah. Kalau misalkan Pak Danang nih, misalkan mau melakukan perjalanan wisata, misalkan gitu ya. Nah, misalkan Pak Danang tuh ya tiap bulan itu kehitung lah gitu ya, wisatanya 2 kali, 3 kali. Nah, si AI itu ngedetek Pak. Pak Danang itu kalau wisata ini selalu pakai misalkan penerbangannya pakai maskapai ini gitu ya, X gitu ya. Kemudian misalkan gitu ya. Kemudian selalu memesan hotel X gitu ya. Dan selalu perjalanan itu menggunakan Grab. Nah, kalau dengan agentic AI sebelum Pak Danang akan melakukan liburan, karena udah tahu polanya, nih Pak Danang biasanya setiap tanggal sekian tuh algoritmanya udah tahu ya. Sudah ngasih notice. Ini ada pilihan-pilihannya gitu ya. Nah, ini nanti tinggal diklik dilihat. Ini nanti maskapai yang terbaik dengan harga termurah ini gitu ya. Penginapannya nanti di sini, kemudian nanti perjalanannya lumayan bagus dan cuaca juga agak bagus. Itu nanti ngasih informasi sendiri Pak, tanpa Pak Danang harus cari-cari. Nah, nanti akan ada pilihan-pilihan terbaik gitu ya, dan merekomendasikan seperti apa. Nah, harapannya di PDAM pun nanti seperti itu. Jadi ada keputusan-keputusan yang akan diambil oleh manajemen dari data-data yang sudah ya anggap direksi atau manajemen itu bisa langsung lihat, saya harus mutusin ini cepat nih sekarang nih. Kalau sekarang kan mengandalkan para manajernya untuk melakukan analisis gitu ya dan evaluasi. Kalau sekarang nanti bisa dibandingkan Pak antara AI dengan para manajer. Jadi nanti dibandingkan mana nih yang benar dengan AI seperti ini dengan para manajer seperti ini. Nah, sehingga direksi ada 2 pembanding nanti untuk melakukan setiap keputusannya. Jadi by data lagi, nggak asumsi gitu ya. Nah, nantinya akan ke sana Pak, akan jauh gitu ya. Apalagi sudah ada misalkan nantinya robotik gitu ya. Robotik mungkin di IPA nanti orang yang misalkan ngangkut alung gitu ya, mungkin sudah by robot gitu ya. Kita nggak pernah tahu ke depan tuh akan seperti itu kayaknya. Gimana sih strategi terkait NRW, balik lagi nih ya, gimana strategi menurunkan NRW ya, mungkin iya strateginya dan berapa lama gitu mungkin. Ya. Dalam NRW itu sebenarnya yang paling gampang, ini secara kacamata dulu, yang paling gampang itu bisa kita bedakan antara NRW yang kurang dari 20% sama NRW yang lebih mungkin dari 40% lah gitu ya. Dan di antara 20 sampai 40. Nah,
terkait angka 20% dan 40% itu memvalidasinya dan memastikannya gimana itu Mas? Ya tadi dengan metering. Oh, Nah, karena kan NRW dihitungnya dari meteran. Nah, kalau meterannya kita yakini, confident levelnya kita yakini, ya udah kita yakini itu gitu Pak. Nah, sekarang gitu ya, dengan NRW yang di atas 40% dengan yang 20% itu strateginya beda. Oke. Maksud saya itu ada strategi yang akan dilakukan berbeda. Nah, untuk NRW yang di atas 40%, kebanyakan kalau kita bedah lagi dalam waterbalan itu hampir kebanyakan dominasinya kehilangan air fisik. Fisik ya. Bukan kehilangan air non fisik. Kebanyakan tuh fisik gitu ya. Tetapi ketika 40 sampai 20 mungkin fisiknya agak dominan sedikit tapi dikombinasikan dengan non fisik. Ya, proporsinya gitu ya. Tetapi ketika misalkan 20 ke bawah itu agak sulit ngedeteksi Pak. Karena kita perlu peralatan-peralatan canggih untuk ngedeteksi ya tadi gitu ya. Makanya di konsep NRW itu ada namanya economic level. Semakin kita nurunin NRW di presentasi tertentu gitu ya, itu sebenarnya nggak ekonomik. Kita harus tinggalin. Cari lagi NRW yang besar untuk kita turunin gitu ya. Karena investasinya itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang kita terima gitu ya. Nah, cuman kalau secara globalnya, secara umum gitu ya, yang paling gampang untuk melakukan strategi kalau di Tirta Raja itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu harus melakukan zonasi. Jadi ibaratnya gini, ada dalam satu spam gitu ya, satu sistem penyediaan air minum, misalkan anggap kita punya meter induk dibandingkan dengan DRD yang ada di pelanggan. Anggap muncullah 50% lah Pak. Setengahnya hilang, setengahnya ya NRW gitu ya. Nah, kemudian apakah kita akan bergerak keseluruhan ini? Kan nggak mungkin. Nah, syarat yang paling utama itu adalah pembuatan zonasi. Bukan DMA ya. Oh iya, maksudnya bukan DMA itu beda lagi ya? Zonasi itu lebih gede. Kalau DMA kan kecil. Mungkin ya 1.000 sampai 3.000, 500 sampai 3.000 SR. 1.000 sampai 3.000 Kalau zonasi SR. mungkin bisa terserah mau 5.000 kayak mau 10.000. Tapi zonasi. Nah, zonasi itu ibaratnya gini, Pak. Ada dalam satu spam, misalkan satu spam ini ada percabangan. Iya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas gitu ya. Nah, kalau DMA tuh di ujung sini saja biasanya, di komplek-komplek sini saja gitu ya. Nah, padahal kita nggak pernah tahu dari 50% ini sebenarnya 50% tuh kemana? Apakah ke alur sini, ke jalur sini, apa ke jalur sini? Nah, kalau misalkan gitu ya, ternyata setelah dipasang zonasi, WM zona tadi, ternyata banyaknya itu ke kiri. Misalkan 25% proporsinya itu dari 50% itu ke kiri. Sisanya berarti kan kurang lebih gitu ya. Sisanya berarti mungkin di sini 10%, di sini 15%. Jadi ini 25, ini 15, ini 10. Kira-kira PDM akan bergerak kemana? Pasti ke sini dong. Ya, kan, yang besar. Nah, sehingga pembuatan DMA itu jangan di sini gitu ya. Kan harusnya di sini. DMA itu distrik meter area. Distrik meter area. Jadi kita perkecil lagi. Oke, NRW-nya 25%. Oke, kita bikin DMA persempit lagi. Tapi fokusnya nggak di sini maksudnya. Apalagi nggak di yang 15% ini, tinggalin aja itu udah 15% gitu ya. Udah susah. Kita pantau aja gitu ya. Karena nggak ekonomik kalau kita turunin 15% gitu ya. Kita lakukan komprehensif di sini. Pasang DMA misalkan. Nah, kemudian yang kedua itu harus melakukan audit waterbalan. Ini sebelum action nih ya, sebelum action ke lapangan. Harus melakukan audit data-data waterbalan. Tadi pisahin berapa sih sebenarnya yang konsumsi resmi yang nggak jadi duitnya di area sini gitu ya. Berapa sih kehilangan air fisiknya, berapa sih kehilangan non fisiknya gitu ya. Ini harus clear dulu proporsinya berapa gitu ya. Nah, kalau sudah clear baru kita lakukan strateginya. Masing-masing ini kan punya strateginya nih. Kalau kehilangan fisik misalkan kita bikin DMA, kita jalan-jalan malam, kita step test gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau udah clear gitu ya, kita bisa melakukan tim lah, membentuk tim untuk ya satgas ngeberesin ini gitu ya. Tentunya yang ini dan ini kita pantau aja di alarm kalau pakai Baiskada gitu ya. Pokoknya selama ini masih 15 dan 10% gitu ya, pantau aja gitu ya. Selama alarm itu belum muncul. Nah, tetapi kalau misalkan wah ini tiba-tiba naik lagi nih yang ini gitu ya. Nah, kita bikin lagi DMA sebelah sini. Itu prinsip efektif dan efisien. Sehingga PDM itu tidak terlalu banyak berinvestasi. Karena investasi DMA juga mahal gitu, Pak. Seperti ada valve, ada meter air. Iya, betul seperti itu.
Ini udah sesi mungkin- terakhir nih. Ivanka, kamu ada pertanyaan terakhir jadi nggak? pertanyaan terakhir aja ya Mas. Ya. Sebenarnya pengen nanya tips dan triksnya buat PDAM yang baru mau memulai ke transformasi otomasi dan digitalisasi ini, kira-kira tips and triksnya apa gitu? Ya, sama saya tambahin pertanyaan lagi Mas. Pertanyaan saya itu buat teman-teman sesama IT nih, sama otomasi mungkin apa sih yang harus diperhatiin sekarang? Ya, selain tips dan trik tadi. Ya, ya tadi kaitannya trick and tips lah gitu ya. Kalau dilihat trick and tipsnya memang yang pertama itu jangan menunggu sempurna, jelas gitu ya. Terus yang kedua bukan berarti tidak menunggu sempurna tidak punya konsep. Nah yang pertama harus buat konsep, triknya ya gitu ya. Nah karena kalau tidak ada konsep, tidak ada panduan, kemana perusahaan mau melangkah gitu ya. Nah bisa jadi mohon maaf gitu ya, tiba-tiba ada vendor menawarkan A gitu ya. Ya itu mungkin kalau tidak punya konsep, ya terabas aja jadi ini A-nya. Ada lagi vendor B nawarin ini, ya jadiin aja gitu ya. Nah padahal kalau kita punya konsep dan roadmap dan action plan gitu ya, itu ada urutannya. Oke, saya nggak dulu ini ya, mohon maaf, sana di roadmap saya itu ini. Nah itulah yang harus PDAM tuh punya sekarang. Meskipun PDAM kecil, rencana itu kan perlu gitu ya. Meskipun rencananya itu sederhana gitu ya, tidak muluk-muluk, dan itu memang harus seperti itu. Jangan sampai bikin rencana tetapi tidak bisa dieksekusi. Jadi rencananya wah gitu ya. Tapi ternyata eksekusinya tuh gak mungkin gitu ya. Itu jangan juga dibikin seperti itu, tapi dibikin yang rasional. Dilihat dari kemampuan anggaran, SDM-nya, kemudian juga organisasi itu bisa melaksanakan atau tidak. Itu tip and trick memang yang harus segera dilakukan oleh PDAM. Jadi melihat kacamata, jangan dulu nunggu sempurna dan jangan dulu takut untuk bertransformasi. Karena semakin menunggu, pelayanan kita itu nggak bisa nunggu gitu ya. Pelanggan gitu tuh nggak mungkin, ayo PDAM bertransformasi, nggak bisa gitu ya. Orang lain tuh udah tuntutannya mungkin pelanggan udah sangat tinggi sekarang gitu ya. Apalagi sekarang misalkan dengan adanya transparansi Pak ya. Mungkin sekarang ketika pelanggan mengeluh gitu ya, bukan lagi hanya ke institusinya. Kadang-kadang ada viral gitu ya dan lain sebagainya. Berarti kan mengharuskan PDAM merespon lebih cepat. Bagaimana merespon lebih cepatnya? Dengan digitalisasi. Biar cepat juga dapat informasinya maksudnya gitu ya. Itulah trik and tipnya yang memang harus dilaksanakan oleh PDAM gitu ya. Terima kasih banyak Mas Ramdan atas mungkin sharing sessionnya ya, yang insightful banget, dan saya sebagai mahasiswa juga punya knowledge baru lah terkait otomasi dan juga digitalisasi gitu. Nah mungkin sekian podcast kali ini dari podcast Tukang Ledang semuanya. Jangan lupa juga untuk kunjungi website kami di perpamsi.or.id dan juga kunjungi Instagram kami di @perpamsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Tukang Ledeng.